pemirsa Sinpo TV, senang sekali rasanya saya Dewi Manik hadir lagi dengan informasi pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029. Membahas tentang keterkaitan yang sudah disambut meriah oleh rakyat Indonesia. Saya langsung bersama dengan Bang Maman Abdurrahman, salah satu kabinet nantinya yang akan mengisi menteri dari pemerintahan Presiden. Kandidat, benar sekali, kandidat dari Menteri Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka 2024 hingga 2029. Halo Bang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Sehat. Dan kita melihat Bang bahwa memang perayaan dari pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden ini berjalan dengan lancar. Kalau kita melihat apa saja sih yang disampaikan dalam kata sambutan yang luar biasa ya. Kita melihat bukan hanya Indonesia yang menantikan, bahwa wakil dari Menteri Negara Sahabat ini juga ikut melaksanakan dalam pelaksanaan ini Bang. Ada tadi luar biasa ya, terus terang saya juga tadi pada saat di dalam ruangan rapat paripurna MPR kita itu menyaksikan secara langsung pidato pertama Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Saya melihatnya ada dua hal. Yang pertama adalah ada sebuah semangat dan optimisme serta keseriusan beliau di era pemerintahan beliau nanti 5 tahun ke depan. Beliau menggambarkan dengan sebuah semangat yang sangat tinggi. Dan yang kedua adalah otentik dan orisinalitas. Beliau juga tidak sekedar menggambarkan sesuatu yang baik-baik saja, tapi beliau juga berangkat dari sense of urgency. Itu kata kuncinya tuh sebetulnya tuh. Sense of urgency situasi kita. Bahwa terlepas dari ada beberapa cukup banyak pencapaian, tapi juga masih ada outstanding isu, masih ada beberapa tantangan-tantangan yang memang harus kita selesaikan. PR dari Indonesia nantinya. Iya, artinya itu sebuah pidato yang sangat luar biasa menurut saya dalam hal karena beliau berani melihat dari sudut pandang yang agak berbeda. Bukan hanya sekedar lagi bicara tentang narasi-narasi yang positif-positif saja, tapi beliau menyarankan pada kita, mengajak yuk kita harus sudah mulai berani introspeksi ke dalam, melihat problematika sesungguhnya rakyat kita. Nah dari situ, dari sense of urgency, yuk kita bangun sense of belonging kita, semangat kebersamaan kita, persatuan nasional, segala macam, agar ke depan kita bisa menyelesaikan problem-problem masyarakat dan rakyat kita. Benar sekali, lagi-lagi memang masih menjadi pekerjaan kita, lagi-lagi begitu banyak estafet ataupun pekerjaan yang dilakukan dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang, kalau kita melihat bahwa memang dari menteri atau kabinet calonnya salah satu, nih Abang menduduki nanti Menteri UMKM Bang. Bagaimana sih persiapannya waktu saat di Hambalang? Katanya ini banyak materi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama saya harus bilang, saya bicara di sini masih sebatas calon ya. Jadi saya belum berani bicara seakan-akan melewati ataupun melangkahi apa yang memang menjadi otorisasi dan wewenangnya Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, kalau tadi kita menyimak memang dalam pembekalan kita di Hambalang, ya Pak Prabowo punya semangat dan keinginan yang cukup besar dalam menyelesaikan beberapa isu-isu ekonomi. Target ekonomi yang memang ingin dikejar oleh Pak Prabowo, banyak pihak yang mengatakan terlalu optimis. Tapi bagi saya, yang namanya target itu ya kita harus punya target optimisnya. Target pencapaian ekonomi yang mau ditanamkan oleh Pak Prabowo ada kurang lebih sekitar 8%. Nah oleh karena itu beliau melihat salah satu sektor pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas dan naik tingkat, ini adalah salah satu kunci untuk bisa mendorong peningkatan ekonomi negara kita. Nah hal-hal yang kayak gitu juga bisa dibahas di Hambalang, lalu mengenai masalah situasi geopolitik, tentang ideologi, tantangan global, bahwa kita tidak bisa hanya serta-merta melihat kondisi internal, faktor geopolitik internasional dan dunia itu juga cukup mempengaruhi perang Rusia dan Ukraina, keberadaan posisi Cina, lalu Amerika dan beberapa India dan beberapa negara-negara berkembang lainnya di Eropa maupun di Asia. Jadi beliau coba ingin juga mengajak kepada kita tidak hanya sekedar melihat bahwa tumbuh kembangnya sebuah negara, maju atau tidaknya sebuah negara
tidak serta-merta hanya dilihat dari faktor domestik saja, tapi kita juga harus melihat peta situasi global kita. Dari situ kita menemukan satu titik equilibrium yang memang diharapkan oleh beliau. Pembekalan yang luar biasa untuk calon menteri nantinya. Bang, kalau kita melihat bagaimana sih kondisi komunikasi yang dijalankan dengan para menteri kabinet Prabowo Subianto, lagi-lagi kalau kita melihat bukan yang baru saja, yang lama pun dipanggil. Bentuk komunikasinya seperti apa nih Bang? Saya hanya bisa melihat dari sisi kemarin kita di Hambalang ya. Jadi karena kan kita belum tahu nih siapa nanti kabinet pastinya ke depan. Benar. Tapi kalau melihat dari suasana dialog diskusi pembekalan di Hambalang, saya senang sekali Mbak ya, karena guyup. Begini guyupnya itu ada, jadi semangat transisi ataupun proses transisi yang dibangun oleh dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu terbangun luar biasa, berjalan secara baik dan simultan. Salah satu implikasi, contohnya tadi ya waktu kita di pembekalan antara menteri yang ini dan kita-kita yang kandidat-kandidat ini ya guyup. Nah tadi coba kita lihat, saya yakin seluruh rakyat Indonesia udah melihat ya, bahwa proses sidang pelantikan Pak Prabowo itu terbangun sebuah suasana saling menghormati, saling menghargai antara Pak Prabowo presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden mantan dari presiden Republik dan juga Indonesia. mantan-mantan presiden sebelumnya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga memuji bahwa di dalam setiap era itu punya keberhasilan pencapaian di era dan periodenya masing-masing. Artinya itu juga tidak boleh kita kesampingkan, itu juga harus kita kedepankan. Dengan catatan juga ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Saya pikir ini proses transisi pemerintahan politik terbaik yang pernah saya rasakan di Indonesia ini. Luar biasa. Bang, kita melihat bahwa memang untuk transisi pemerintahan yang dilakukan ini merupakan ekstafet. Dan lagi-lagi untuk menjalin komunikasi dari kabinet yang baru, nantinya juga yang lama ini akan disatukan. Kita melihat bahwa memang pembekalan itu sudah berlangsung di Hambalang tepatnya Bang. Untuk melihat lagi Bang, untuk pemerintahan dari Prabowo Subianto, apa sih yang paling yang harus diutamakan dalam pembekalan itu sebenarnya Bang? Ya tadi, pemahaman kita tentang peta geopolitik internasional, penekanan dari Pak Prabowo mengenai bahwa pentingnya kita bekerja untuk rakyat. Jadi Pak Prabowo selalu sampaikan, kita ini pejabat publik, bukan pejabat yang kita seakan-akan mentang-mentang kita pejabat lalu kita harus dihormati segala macam. Tapi ingat, penghormatan kepada kita pada saat kita berhasil mengurus rakyat. Itu ditekankan. Lalu Pak Prabowo juga bilang, saya minta pemerintahan ke depan tidak ada upaya-upaya niat untuk memperkaya pribadi. Jadi terlihat genuine dan keinginan beliau yang sangat luar biasa agar ke depan kita bangun semua, kita lanjutkan pemerintahan ini dengan optimisme dan semangat yang baik. Penekanan tadi untuk rakyat. Ya, penekanan untuk rakyat sebagai kabinet yang akan maju dalam pemerintahan Prabowo dan juga Gibran nantinya 2024-2029 Bang. Apa sih harapannya untuk pemerintahan ini sebagai untuk calon menteri lebih tepatnya Bang? Bagi saya yang terpenting adalah semangat yang sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo, keinginan otentik dan orisinal spirit beliau harus segera bisa kita terjemahkan menjadi sebuah kerja-kerja yang konkret, kerja-kerja yang nyata, kerja-kerja yang serius untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya buat rakyat. Saya pikir catatan tadi itu menerjemahkan semangat beliau yang sangat luar biasa ini. Karena tadi ada istilah kita tadi Mbak bercanda-bercanda. Waduh, ini kita happy juga nih kalau presiden kita ngegas terus kan. Jadi kita juga begitulah. Jadi ada artinya ya, digas dengan konsep tegas lebih tepatnya untuk rakyat Indonesia lebih baik lagi ke depan dalam 5 tahun ke depan. Bang Abdurrahman, terima kasih untuk waktunya di Sinpo TV. Tetap jaga kesehatan Bang. Dan semoga nanti ada kabar bahagia yang ini menantikan untuk menteri di kabinet ya. Mungkin bukan bahagia ya. Ya ini penugasan lah. Penugasan. Jadi bagi saya tanggung jawab yang luar biasa. Nggak ada yang berlebih, nggak ada yang juga yang kurang. Tapi ini tantangan lah, challenging buat kami. Baik Bang. Semoga mohon doanya aja, mohon doanya ya Bang. Dan tentunya saya cuma berharap ya terus didoakan dan ya pasti kita harus rendah hati dan terus ingat bahwa
tugas kita ini bukan untuk diri kita, tapi untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat. Luar biasa. Ya. Terima kasih, Ya, Bang makasih, Mbak. Maman Abdurrahman. Ya. Oke, pemirsa, informasi lainnya akan kami updatekan bersama saya Dea Manik. Simak informasi terupdate hanya di Simpo TV.